Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Devas di sini. Nah, setelah sekian lama nih saya nggak ngontenin koleksi ikan pikobas saya atau perkembangan ikan-ikan saya pastinya di sini karena memang ya banyak kesibukan nih dari sebelum puasa sampai ini habis lebaran. Lama nggak menyapa kalian di konten kesayangan kalian tentang seputar ikan predator juga pastinya. Yo, kali ini saya sedikit menceritakan atau sedikit punya kendala bosku. Jadi beberapa bulan yang lalu sekitar 2-3 bulan, nah ini saya ada kelberry 2 jumbo. Itu ikannya cuma di dasar bosku. Jadi ikannya itu nggak mau renang, walaupun nih saya kasih arus kenceng itu ikannya nggak mau renang, nggak mau naik. Tambah lagi kalau arusnya dimatiin juga ikannya nggak mau naik ke atas juga. Itu saya masih bingung penyebabnya apa bosku. Jadi selama beberapa bulan sampai sekarang ini saya juga nggak berani melakukan tindakan seperti pengobatan karena memang saya belum tahu penyakitnya itu seperti apa. Terus yang kedua itu kalau untuk antisipasi lain saya cuma lebih rutin ke WC buat nguras air tanknya bosku. Jadi saya lebih rutin yang biasanya seminggu sekali atau kadang seminggu lebih, itu sekarang bener-bener saya jadwal seminggu 1 kali bahkan bisa sampai 2 kali bosku, buat memang bener-bener jaga kualitas airnya. Di samping buat jaga kualitas airnya, untuk masalah pakan juga tetap saya jaga pastinya bosku. Soalnya karena memang ini banyak teman-teman yang sering main ke sini juga karena memang di sini sering buat tongkrongan. Nah, ya seperti yang kalian lihat nih, tuh masih 1 ekor sekitar size 28 itu yang ikannya di dasar bosku, itu kelberry-nya. Nah, di sini juga saya sering sharing sama teman-teman tentang ini, pernah ada yang ngalamin kayak gini apa belum. Kalau udah ada yang pernah ini penyakitnya kayak gimana, yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Atau bahkan mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngalamin juga, atau enggak ada temennya yang pernah ngalamin seperti yang saya alami juga. Itu karena apa sih? Jadi di sini kita sharing bareng-bareng tentang masih seputar perawatan ikan pikobas, termasuk buat gimana cara ikan pikobas kita biar sehat terus, ya enggak? Dan seperti yang kalian lihat di sini, ini di sini juga di belakang mononya itu kemarin yang satunya lagi bosku. Yang sebelumnya ada 2 ekor, tapi yang satunya ini sudah mulai aktif bergerak bosku. Ini kelihatan. Oke, pokoknya nanti saya kasih cuplikannya sendiri ya bosku untuk ikannya bosku. Nah, jadi sebelumnya juga saya nyimak di grup pikobas itu mengenai masalah yang saya alami, termasuknya ada yang bilang karena memang di postingan orang itu ada yang ngalamin juga bosku, dan jawabannya itu sebagian besar itu di masalah pencernaan. Jadi kalau memang itu benar-benar masalah pencernaan atau ada faktor lain, itu saya juga belum tahu pasti bosku. Karena memang kalau ikan saya yang saya alami itu waktu saya puspakan sehari sekali bahkan 2 kali, itu ikannya makannya lah bosku. Jadi walaupun ikannya itu di dasar, tapi kalau ada makanan itu langsung gercep ke atas gitu. Terus untuk
kondisi perutnya itu waktu habis makan kan tetap kondisi perutnya kan gede. Nah itu nggak bisa bertahan lebih dari 2 hari bosku. Itu yang saya bingung, ikannya nggak mutah, soalnya air nggak keruh, nggak ada apa namanya tanda-tanda bekas ikan mutah lah pokoknya. Terus untuk ikan buang kotorannya juga baru sekali lihat buang kotorannya itu kayak ngelendir gitu bosku, kayak ngelendir lah. Itu yang masih ngedasar. Kalau yang satu, kalau yang ini, nah kalau yang ini itu terakhir gejalanya sama. Kalau habis makan itu juga kondisinya sama. Terus terakhir saya kasih pakan lele filet biasanya itu baru ini sekitar 3-4 harian ini ikannya mulai aktif ke atas bosku. Nah jadi untuk kesimpulannya saya juga masih belum tahu ini pasti kondisinya sakitnya itu berasal dari mana. Terus nama sakitnya itu apa saya juga memang belum tahu karena mohon maaf saya di sini juga masih belajar. Jadi ayo kita sama-sama belajar buat nih barangkali teman-teman ada yang ngalamin juga, itu kita sharing-sharing di sini. Nanti jangan lupa kalian catat di kolom komentar ya bosku. Dan ini alasannya juga selama beberapa minggu saya nggak pernah update ini koleksi peacock bass saya karena memang saya sebelum lebaran sampai ini habis lebaran memang banyak pekerjaan yang nggak bisa saya tinggalkan. Jadi memang baru kali ini bisa saya absenkan lagi koleksi peacock bass saya ya bosku. Dan di samping itu saya juga mencari tahu nih ikannya itu sakitnya sakit apa, karena saya juga sudah muter ke tempat teman-teman ada yang pernah ngalamin apa enggak. Itu karena memang jawabannya bervariatif ya bosku, dan cuma saya rangkum jadi satu ya bosku, rangkum jadi satu. Terus saya cek kondisi ikan tiap hari, hampir tiap jam saya cek kondisinya, takutnya kalau ada apa-apa sama ikannya juga. Dan untuk pengobatan banyak yang nyaranin, ada yang nyaranin pakai obat A, obat B, obat C, itu belum saya lakuin, memang bener-bener belum saya lakuin. Cuma untuk saat ini saya lebih rutin buat jaga kualitas air, termasuk buat water change airnya seminggu sekali bahkan sampai 2 kali bosku. Dan alhasil ini ikannya Kelberry yang satunya sudah mulai aktif ke atas. Untuk porsi pakannya memang banyak, tapi untuk kondisi perutnya sehabis makan itu bisa bertahan sampai sekitar semingguan ya bosku, karena ini terakhir saya kasih makannya sekitar 1 mingguan yang lalu. Oke bosku, jadi ini di samping saya mau absen ini tentang kondisi ikan peacock bass saya dengan penyakit yang belum saya pahami sampai sekarang, saya juga mau sedikit nih ngasih tahu ke teman-teman monojos dari Om Bob yang kayaknya sih sudah setahunan yang lalu ya bosku, sudah setahun, hampir setahun atau setahun. Nanti saya cek lah karena memang belum saya cek lagi. Itu kondisinya ya bisa kalian lihat dari awal sampai sekarang. Itu saya awal dapat sekitar saya 11-12an cm kurang lebih ya bosku. Terus untuk kondisi sekarang itu berada di size kurang lebih 20 cm, dan beberapa waktu lalu sudah sering jenong bosku, karena memang ikannya ini saya tahan banget ukurannya buat mengisi rasa penasaran saya, karena memang saya pengen progres ikan itu kecil tapi bisa nggak sih kalau jenong. Nah itu karena memang ya rasa ingin tahu, rasa penasaran juga. Bahkan kalau kalian juga mungkin kalau yang masih awal-awal belajar piba sama seperti saya sekarang itu banyak penasaran dengan
pibas mono yang ukurannya kecil sudah mulai jenong-jenong. Nah ini yang saya praktekin juga karena memang saya tahan untuk ukurannya dari jaga pola pakan, alhasilnya ikannya jadi seperti ini bosku. Nah untuk kondisinya sekarang memang ikan-ikan saya tanpa heater semua. Dari dulu memang sudah tanpa heater semua. Kalaupun pakai heater itu cuma buat kemarin waktu mulai musim penghujan atau musim pancaroba itu memang saya stay heater. Jadi heater itu cuma buat stay, nggak wajib dipakai ya bosku. Yang penting ada heaternya. Oke. Oh ya, satu lagi bosku. Ini memang beberapa kelihatannya sudah mulai longgar karena memang ada beberapa ekor juga yang saya lepas. Karena buat prepare kedepannya saya berencana mau bikin tank 2 meter bosku. Ya semoga dalam waktu dekat ini bisa saya laksanakan ya bosku, karena memang ini ikannya sudah mulai jumbo-jumbo. Terus untuk tank 120 cm nya ini kondisinya juga ikannya sudah mulai gede-gede, karena untuk porsi pakannya saya sekarang 1:3 bosku, karena memang yang di tank 120 cm nya itu saya buat ngejar ukurannya bosku. Oke, dan seperti yang kalian lihat ikannya alhamdulillah sudah mulai berkilauan, walaupun ini tank dasar hitam, background full hitam. Ikannya untuk warnanya juga tetap perform. Terus lampu ini hasil dari lampu Main Plus yang pernah saya review juga beberapa waktu lalu bosku. Untuk hasilnya ini ikan peacock bass size 25 up di tank 150 cm dengan background full hitam, hasilnya seperti ini bosku. Oke ya, mungkin cukup sekian saja. Ini sedikit absen karena memang sudah lama banget, banyak yang request juga, banyak yang DM dari Instagram, terus di komentar juga banyak banget untuk tanya ini kondisi peacock bassnya sekarang gimana, masih main ikan apa enggak. Nah sampai ada yang tanya gitu bosku. Jadi ini semoga dapat sedikit menjawab beberapa pertanyaan dari kalian juga bosku, termasuk tuh ada yang tanya kondisi monojos dari Om Bob selama 1 tahun saya keep, itu kondisinya seperti ya yang kalian bisa lihat tadi. Itu juga sekilas ada temensisnya juga yang pernah beberapa waktu lalu saya beli juga, itu kondisinya masih ya lumayan sedikit perform. Alhamdulillahnya ikannya masih sehat semua bosku. Oke, jadi mungkin ini semoga dapat menjawab sedikit pertanyaan dari kalian pastinya. Oke bosku, dan cukup sekian. Apabila ada salah kata dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Ini sampai lupa, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf karena memang sangat telat banget bosku. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.